Momen Fadel Bajideh berjoget di depan kamera wartawan usai diperiksa terkait kasus Loli yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Diketahui, Fadel Bajideh selesai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan Nikita Mirzani. Setelah hampir 7 jam diperiksa, Fadel menutup sesi wawancara bersama awak media dengan berjoget bersama kakaknya, Bintang Bajideh. Keduanya memang sering joget untuk kebutuhan konten di platform TikTok. Kemarin kan banyak parodin, ini gua kasih hiburan aja yak, kata Fadel Bajideh sembari tertawa di Polres Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Ayo kita ngedance ya, sambungnya. Momen Fadel Bajideh dance bareng kakaknya, Bintang Bajideh di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Tak hanya satu, Fadel menunjukkan 3 dance yang sedang viral di TikTok dan banyak yang membuat parodi. Oh yang damdudi dam, ucal Fadel. Fadel memastikan bahwa pemeriksaan hari ini berjalan lancar dan baik-baik saja, sehingga setelah jalani pemeriksaan ia langsung boleh pulang. Makasih buat pihak yang sudah menanyakan gue dan alhamdulillah gue bisa menjawab lurus-lurus semua, lancar-lancar semua, tutur Fadel. Tampaknya laporan Nikita Mirzani tak membuat Fadel Bajideh gentar. Ia seperti yakin apa yang dituduhkan Nikita Mirzani terhadapnya tidak akan bisa dibuktikan. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadel dengan tuduhan sangat serius, yakni menghamili Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur dan memaksanya aborsi. Tentu saja jika tuduhan tersebut bisa dibuktikan, Fadel terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, dan KUHP. Fadel sendiri menjalin hubungan asmara dengan Loli. Namun, Nikita tak merestui mereka. Hasil dari pemeriksaan dan atau permintaan keterangan undang klarifikasi tersebut berjalan secara baik, secara runut pertanyaannya, terukur, artinya tidak satu pun dari pertanyaan itu yang akan disampaikan Saudara Rahmat nanti jumlah pertanyaannya secara singkat, dan di sini hadir juga Saudara Andrizal ya, menyaksikan juga Saudara Bangkit, Saudara Huta Soid, dan Raya, serta Saudara Wafi. Saya ingin sampaikan bahwa ucapan terima kasih yang tinggi dari kami selaku tim kuasa hukum kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat, yang sudah merespon secara baik harapan kami selaku tim hukum. Begitu juga dengan Kasat, Gogo, dan juga Ibu Kanit, Panit, dan Penyidik. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena saya menyampaikan pesan lewat media teman-teman semua ini agar kasus laporan NM terhadap Fadel Al-Fajar Bajideh ikut prosedur. Jangan loncat-loncat. Karena kami mendapat informasi karena katanya presumption of innocence, NM ini katanya orang yang punya banyak jaringan, punya pengaruh, bahkan berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Ternyata Polri, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan kami di sana mendampingi lebih dari 2 orang. Jadi kalau ada pengacaranya yang ngomong datang ke sini, seumur saya jadi lawyer, ada orang yang saya dampingi, klien saya melaporkan seseorang, saya nggak pernah datang ke Polres itu atau ke Polda atau ke Mabes itu. Saya mau tanya, Anda datang mau melakukan pressure atau apa? Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin
menantang NM untuk datang, membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang, seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang kedua, Anda lawyer. Anda datang kemari dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat. Yang menilai bukan Anda, tapi penyidik dan peserta gelar. Ingat, surat kami sudah sampai ke Polri dan Pak Kapolri, Kompolnas, DPR RI, Irwasum. Saya semua orang tahu di Indonesia ini, orang yang sangat mencintai penegakan hukum, Polri, Jaksa, KPK, Pengadilan. Dan ini menjadi satu contoh baik. Apabila penegakan hukum tanpa kepentingan siapapun. Dan saya percaya Polri presisi untuk itu. Itu poin satu. Poin yang kedua, saudara Edwin. Edwin ya? Kakaknya itu siapa namanya? Edwin. Saudara Edwin, Jumat lalu saya masih di Malaysia, saya lihat Anda datang. Katanya sholat Jumat. Ada pernyataan dari NM yang mengatakan ingin ketemu dengan Fadel Al-Fajar Bajideh. Sekarang saya di sini, kau di mana, Edwin? Datang sini. Hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau. NM, kenapa Razman berani membela klien atas laporan orang-orang yang sombong? Ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah dia pidat mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, saya percaya, tidak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu. Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, ya, saudara Fadel menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Mezani kepada penyidik tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokter, dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, tidak akan masuk dua kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong. Karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadel tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya sedikit akan berdansa. Benar ya? Karena saya tidak mampu bernyanyi. Saya tidak dapat memberikan apapun. Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Razman dan tim. Dan karena itu dia akan menari di sedikit ruang waktu ini. Sebelum Fadel memberikan penjelasan sedikit, saya persilakan dia ngomong.
Dan silakan Rahmat yang singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang, terima kasih kepada teman-teman media yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir dari awal kita hadir tadi siang, jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa, teman-teman sudah bertahan mengikuti juga Fadel diperiksa selama sekitar langsung ya Bang. Bentar, tolong pahami ya. Tolong pahami kerja sama saya. Begini, saya akibat pertanyaan kalian tentang bukti yang kami punya, sehingga klien kami termasuk Martin dan keluarga minta saya menyampaikan kepada publik. Hati-hati begini pun kita masih dicari kesalahan, Bapak. Saudara-saudara, tolong pahami. Kami bicara pakai frame hukum. Kalau langsung to the point, tanpa ada bahasan substantif, bisa menjerat leher kami. Meskipun kami sebagai lawyer tidak sama dengan klien. Ada imunitas. Silakan Mas yang singkat. Ya, baik. Kemudian hari ini secara ikhtikat baik, klien kami Fadel Bajide itu datang memenuhi undangan klarifikasi seperti yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa responnya ataupun yang disampaikan pada tadi siang juga, kan begitu. Baik, tadi pemeriksaannya ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang respon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini sengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas, Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Loli, Fadel sudah memperkenalkan dengan keluarganya. Artinya selama perjalanan selama ini Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide. Insya Allah keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian teman-teman terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan sebagaimana pasal 427, pasal 428, jungto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan? Padahal tidak pernah melakukan aborsi, ya kan? Jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan undangan klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini kepada saudara Loli sendiri. Makanya kami berharap bahwa tadi setelah selesai ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media. Kami meminta untuk dilakukan konfrontir
agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu itu bisa menjadi sebuah fakta hukum. Artinya di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadel sendiri dengan Laura Mezani, selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezani sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Saya pikir itu aja. Satu poin. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NN yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir, tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik. Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja, tapi pidana-pidana seperti ini juga boleh dilakukan. Yang kedua, kami juga meminta kenapa dilakukan konfrontir, bukan head to head antara Loli dengan Fadel, bukan. Didampingi oleh KPAI, kemudian penyidik PPA, didampingi para lawyernya, dan mereka silakan dicek di situ siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Untuk apa? Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami, bahkan kepada kami. Karena itulah diatur di hukum, di undang-undang, boleh dilakukan konfrontasi.